Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baiklah anak ustaz yang ustaz cintai, pada kesempatan kali ini kita materinya adalah pendidikan agama Islam, yang kita sekarang sudah masuk ke bab 5, yaitu judulnya yaitu azan dan iqamah. Azan dan iqamah bukanlah kata-kata yang asing bagi kita semuanya. Azan dan iqamah setiap hari kita dengarkan, baik salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Azan dalam bahasa Arab itu artinya seruan. Jadi menurut bahasa, azan itu artinya seruan. Sedangkan menurut ilmu fikih, dalam istilah ilmu fikih, azan itu adalah pemberitahuan sudah masuknya waktu sholat yang dikumandangkan dengan lafal tertentu atau dengan bacaan-bacaan yang sudah ditentukan. Kemudian apa hukum azan? Hukum azan adalah fardu kifayah. Azan kewajiban masyarakat muslim. Apabila sudah ada yang melakukannya, maka yang lain tidak wajib lagi melakukannya. Itu maksudnya azan. Jadi apabila sudah dilakukan, maka yang lain tidak wajib melakukannya. Sebaliknya, jika tidak ada yang melakukannya, semua anggota masyarakat itu berdosa. Jadi kalau tidak ada azan di suatu masjid, maka semua anggota masyarakat situ berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Hukum ini berlaku bagi orang-orang yang akan mendirikan sholat berjamaah. Ya. Jadi kalau orang yang mau melaksanakan sholat berjamaah wajib di masjid, maka dia wajib untuk melaksanakan azan. Ya. Kemudian bagaimana syarat azan? Syarat-syarat melaksanakan azan yang pertama telah masuk waktu sholat. Jadi kalau telah masuk waktu sholat, kita langsung azan. Lafal azan secara tertib, tidak boleh terbolak-balik. Mulai dari awal sampai akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali, dan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau salat subuh ditambah dengan as-salatu khairum minan naum, sudah pembacaan atau lafal hayya 'alal falah. Baik. Itu. Kemudian azan dikumandangkan dilakukan di satu waktu hingga selesai. Tidak boleh dipotong-potong azannya, ya. Jadi dengan melakukan kegiatan lain. Misalnya kita mau melakukan kegiatan lain, jadi kita Allahu Akbar dulu, kemudian kita main lagi asyhadu an la ilaha illallah, main lagi, tidak boleh, ya. Jadi azan tidak boleh dipotong-potong. Kemudian lafal azan dikumandangkan dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa Indonesia, tidak boleh dengan bahasa Sarolangun, tidak boleh dengan bahasa Padang, bahasa Jawa, dan yang lainnya. Jadi azan harus dengan bahasa Arab. Lafal azan harus dibaca dengan sempurna sesuai dengan hukum tajwidnya, sempurna bacanya. Hayya 'alas shalah, jelas ha kecil. Asyhadu shin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mim tasdid, gunnah, berdengung, ya. Kemudian jumlah lafal azan yang diulang harus sesuai dengan yang diajarkan dalam hadis. Tadi sudah saya sampaikan, Allahu Akbar 2 kali, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Kemudian kalau mau salat subuh, salatu khairum minan naum 2 kali. Kemudian Allahu Akbar 2 kali, la ilaha illallah. Jadi selain salat subuh tidak pakai as-salatu khairum minan naum.
Kemudian menjawab azan, ada jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabnya tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Allah, tetap jawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabnya tetap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Nah, ini beda jawabnya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, jawabnya la ilaha. Doanya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Itu doanya. Kemudian muazin. Siapa muazin? Muazin adalah orang yang mengumandangkan azan. Jadi orang yang mengumandangkan azan itu disebut muazin. Apa syarat muazin? Yang pertama beragama Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga berakal atau bukan orang gila, yang keempat adil dan amanah, yang kelima mumayyiz, yaitu telah berusia kurang lebih 7 tahun sehingga bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Nah, itu mumayyiz ya. Mumayyiz itu artinya dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Boleh, walaupun dia belum balik, dia sudah boleh azan walaupun dia belum balik, tapi dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kelima, melakukannya sendiri sampai selesai. Jadi azan tidak boleh berdua, bertiga, azan sendiri. Kemudian yang keenam, suara muazin harus keras. Nah, jadi kalau bisa yang muazin itu memang suaranya harus lantang, merdu. Ya, bisa sekarang sudah menggunakan pengaruh suara. Selanjutnya, yang kedelapan, berniat karena Allah. Jadi kita azan itu berniat hanya mengharapkan ridho Allah. Bagaimana adab menjadi muazin? Adabnya azannya dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Nah, boleh makanya kena hadas dan najis. Lafal azan dikumandangkan dengan secara jelas. Berdiri saat mengumandangkan azan, berdiri, jadi azan tidak duduk. Azan sambil menghadap ke kiblat. Kemudian memasukkan jari ke telunjuk kiri dan kanan. Menoleh ke arah kanan apabila kita membaca hayya hayya 'alas shalah. Kanan. Kayak al falah ke kiri. Hayya 'alal falah. Ya, hayya 'alas shalahnya menoleh ke kanan. Hayya 'alal falah menoleh ke kiri. Mengumandangkan azan di awal waktu sholat. Nah, boleh di akhir waktu sholat. Kemudian azan dikumandangkan dengan suara yang keras dan merdu. Mengumandangkan azan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Ini adabnya. Kemudian keutamaan muazin. Keutamaan muazin yaitu menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Ya. Kemudian nanti apa keutamaannya yang lain? Muazin memiliki leher yang panjang nanti di hari kiamat. Maksudnya apa, Ustaz? Panas yang terik di hari kiamat akan membuat banyak orang tenggelam di dalam keringatnya sendiri, hingga ada orang yang keringatnya sampai mulutnya. Nah, sampai ke mulutnya keringatnya karena begitu panasnya. Nah, muazin akan selamat karena punya leher yang panjang. Kemudian setan lari dari suara azan. Jadi kalau azan dikumandangkan, setan akan lari. Kemudian mendapatkan banyak kebaikan. Kelima, orang yang mendengar azan akan menjadi saksi tentang kebaikan dia muazin di akhirat. Kemudian dosa muazin dia akan diampuni oleh Allah. Nah, itu azannya. Kemudian azan ini kalau kita lihat di sini sejarahnya bagaimana. Jadi pada waktu zaman Rasulullah, orang Islam bergembira karena pertanda waktu sholat wajib telah tiba, ya. Jadi sebelum menggunakan azan itu bagaimana ceritanya? Lalu orang yang azan pertama kali itu adalah Bilal bin Rabah, ya. Jadi mengumandangkan apa? Suaranya tinggi dan merdu. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa Bilal lebih cocok untuk jadi muazin karena suaranya tinggi dan merdu. Kemudian bermusyawarahlah pada tahun 1 Hijriah, ya. Tahun 1 Hijriah, nanti di bukunya halaman 65. Dan sahabat Rasulullah berpikir bagaimana cara menyuruh kaum muslimin untuk sholat berjamaah. Mereka bermusyawarah. Ada orang yang mengusulkan untuk menggunakan trompet, dan ada yang mengusul menggunakan lonceng. Tapi Nabi Muhammad SAW menolak usulan-usulan itu karena menyerupai kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Pada suatu malam, sahabat Rasulullah Abdullah bin Zaid radhiyallahu an mimpi bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang membawa lonceng. Abdullah memanggilnya dan bertanya, "Apakah engkau menjual lonceng ini?" Lelaki itu balik bertanya, "Untuk apa?" Abdullah bin Zubair bin Zaid radhiyallahu an menjawab. Ya, Abdullah menjelaskan bahwa dia akan menggunakannya untuk memanggil manusia agar sholat berjamaah. Lelaki itu bertanya,
Maukah aku ajarkan kepadamu yang lebih baik dari itu? Abdullah menjawab, tentu. Kemudian dilafalkanlah lafal-lafal azan mulai dari Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai la ilaha illallah. Di pagi harinya, Abdullah bin Zaid radhiyallahu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan mimpinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh ini mimpi yang benar, insya Allah. Berdirilah dan ajarkanlah kepada Bilal, karena suaranya lebih merdu dari suaramu. Abu Daud. Sejak itu azan bergema di setiap masjid, diikuti kemudian oleh gema iqamah, menandai datangnya waktu sholat sekaligus. Seruan bahwa sholat berjamaah akan segera didirikan. Jadi setelah sholat ada iqamah. Apa arti iqamah? Iqamah dalam arti bahasa Arab, menurut bahasa artinya mendirikan. Maksudnya pemberitahuan bahwa sholat telah siap akan dilaksanakan dan dikumandangkan dengan lafal-lafal tertentu. Lafal tertentu. Hukum iqamah wajib seperti hukum azan, fardu kifayah hukumnya. Jadi iqamah itu hukumnya fardu kifayah seperti azan. Iqamah dilakukan oleh laki-laki. Orang yang lebih utama mengumandangkan iqamah adalah orang yang mengumandangkan azan. Nah, jadi orang yang mengumandangkan iqamah itu lebih utama mengumandangkan azan. Apa lafal iqamah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baik, itulah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, tolong didengar, dipahami. Dan tugasnya kerjakan buku tugasnya halaman 72 sampai halaman 75. Terima kasih atas waktunya telah mendengarkan Ustadz dan telah mempelajarinya dan telah mengerjakan tugas, dan juga terima kasih kepada ayah bunda tidak bersama-sama membimbing anaknya di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.